Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar? Selamat beribadah. Pagi hari ini kita kembali berjumpa. Selamat datang di channel Ragi Sabda. Yang hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Yang hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan meneguhkan kita. Yang hari ini kita percaya firman Tuhan menguatkan, memulihkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gagal Percaya Yesus Bangkit. Gagal percaya Yesus bangkit. Bapak Ibu, seberapa banyak orang Kristen banyak yang gagal untuk percaya Yesus bangkit. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, mereka tidak mungkin putus asa. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, tidak mungkin mereka ke dukun. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, tidak mungkin mereka lemah. Kalau mereka percaya Yesus bangkit, tidak mungkin mereka kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya akan berdoa dan kita akan berdoa, kita akan buka dalam doa kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh mendengar firman-Mu. Boleh mendengar pemberitaan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, yang akan menimbulkan iman dan percaya kami kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Sertai Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman-Mu ini, bagi mereka yang mendengar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan sendiri yang mengadakan pemulihan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan yang tadi saya katakan berjudul Gagal Percaya Kebangkitan Tuhan Yesus, saya ambil dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 dari ayat 13 sampai ayat 18. Kenapa banyak orang Kristen, atau kenapa kita seringkali gagal percaya akan kebangkitan Tuhan? Di sini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ada satu hal yang atau ada beberapa hal yang kita akan jumpai yang akan menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan sampai gagal untuk mempercayai Yesus yang telah bangkit. Injil Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihat. Pada saat kebangkitan Tuhan hari yang ketiga, ada murid ya saudaraku yang pergi ke Emmaus. Namanya Kleopas dan ada satu temannya. Saudara, dalam mereka bercakap-cakap, mereka sedang berunding bagaimana kondisi nilai gurunya.
Di sini saudaraku muncul secara tiba-tiba Yesus sendiri terhadap mereka. Tapi mereka tidak mengenali lagi, saudaraku. Mereka nggak mengenal bahwa itu Yesus, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa ada yang menghalangi mata mereka. Kita lihat, saudaraku. Ternyata benar bahwa si Kleopas ini menjawabnya adalah, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali orang Kristen mengasingkan Tuhan. Seringkali orang Kristen asing. Tuhannya itu Tuhan yang asing. Harusnya Tuhannya adalah Tuhan yang sungguh dia mengenal, sungguh dia dekat, sungguh dia melekat. Tapi ini Allah yang asing, Tuhan yang asing. Lucu, padahal di sini saudaraku peran utama kebangkitan Yesus adalah Yesus sendiri. Kenapa murid-murid ini saudaraku mengatakan Yesus itu asing? Banyak orang Kristen saudaraku asing. Tuhannya itu Tuhan yang asing saudaraku. Kalau nilai-nilai roh agamawi itu tidak asing lagi. Kalau nilai-nilai nenek moyang itu tidak asing lagi, saudaraku. Tapi Yesusnya itu asing. Ya pantas asing karena tidak mendekat, tidak melekat, tidak mau bertobat, saudaraku. Itu saudaraku ganjalan yang pertama murid-murid. Lagi pula murid-murid ini sudah dipesan dari awal. Jangan kemana-mana, tetap, saudaraku, tetap di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana. Ini mereka pulang kampung ke Emmaus, saudara. Jadi di sini saudaraku mereka ini galau hatinya. Mereka ini saudaraku tidak percaya bahwa Yesus bangkit yang sering kali dia katakan sebelumnya. Bahwa Yesus akan mati dan akan bangkit di hari ketiga. Tapi rupanya murid-murid ini saudaraku tidak menyimak. Nggak percaya. Saudara, inilah yang terjadi saudaraku jikalau kita tidak percaya Yesus bangkit dan kemudian Yesus itu asing. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengasingkan Yesus sementara mengutamakan yang bukan Yesus, apa yang akan terjadi? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Kenapa seringkali Bapak Ibu tidak asing lagi dari nilai ajaran-ajaran duniawi, dari nilai-nilai ajaran-ajaran ramalan, dari nilai-nilai ajaran-ajaran menyembah orang mati? Itu tidak asing lagi, itu dijaga baik, itu dipercaya baik. Kenapa mengenai Yesus mati dan bangkit, mengenai Yesus dan bangkit tidak dipercayai? Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, yang mereka terhalang matanya oleh karena Yesus itu dianggap asing, diasingkan. Apalah Yesus itu? Apalah artinya Yesus itu yang telah bangkit? Nggak ada artinya. Saudaraku, gampang sekali mengeterai orang Kristen yang tidak percaya kebangkitan Tuhan. Gampang sekali bagi saya, saudaraku. Ya kan, lihat tingkah laku mereka. Ya kan, lihat nilai-nilai mereka dalam kehidupan. Lihat nilai-nilai tata ibadah mereka. Apa yang mereka utamakan? Budaya dalam nenek moyang, dalam hal-hal roh-roh agamawi. Nah, ini kita perlu memahami, saudaraku. Mulai saat ini, saudaraku, jadikanlah Yesus yang utama dalam hidupmu. Jadikanlah Yesus yang utama di dalam nilai-nilai seluruh masa depanmu. Percayalah di situ Yesus itu bangkit, saudaraku. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saudaraku, kita lihat yang kedua di ayat yang selanjutnya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkan dia. Yang kedua, saudaraku, Yesus mereka anggap nabi. Iya kan, saudaraku? Untuk mempercayai Yesus Tuhan, banyak orang mengalami kesukaran, saudaraku. Ya memang di ayat ini jelaskan bahwa
selalu kondisinya nabi. Mereka belum ada lompatan besar, belum ada kuantum mempercayai Yesus Tuhan. Mereka hanya berkisah soal mengenai nabi. Ya kan? Tetapi kita, saudaraku, jangan seperti itu. Padahal murid-murid ini juga sudah dinyatakan, dan mungkin mereka di mulutnya pernah mengatakan, engkau ini adalah Tuhan. Waktu bersama-sama, masih bersama-sama dengan Yesus. Tetapi di sini murid-murid Kleopas ini, saudaraku, mengatakan Yesus ini nabi. Jelas, saudaraku, Yesus bukan nabi. Nabi mati, ada kuburannya. Yesus mati, kubur kosong. Jadi kalau Bapak Ibu yang hanya mempercayai Yesus nabi, saudaraku, itu fatal, saudaraku. Kalau Anda mempercayai Yesus nabi, itu fatal sekali. Yesus bukan nabi, dia Tuhan. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Dia ini benar-benar Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dia Mesias. Dia adalah pembebas kita, pengampun dosa kita. Nabi tidak seperti itu, Bapak Ibu Jogja. Nah, disinilah, saudaraku, kekeliruan yang kedua yang dilakukan Kleopas dan temannya. Bahwa Yesus itu masih dianggap nabi, pantasan. Pantasan mereka ini, saudaraku, pulang kampung dengan segala putus asa kegalauan hatinya. Saudaraku, kita harus kembali koreksi iman percaya kita kepada Yesus. Siapa Yesus? Tuhankah bagi hidup kita? Atau nabi, saudaraku? Kalau dia Tuhan, biarlah kita melakukan nilai-nilai beriman bahwa dia Tuhan. Dan sebagai Tuhan, hanya satu-satunya dia yang kita sembah. Bukan yang lain, saudaraku. Yesus adalah satu-satu yang kita sembah. Sesembahan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dan dia bukan nabi. Ya, mulai saat ini, Bapak Ibu, koreksi nilai-nilai imanmu. Jangan percaya kepada yang lain. Yesusmu sanggup menolongmu. Yesusmu sanggup membelamu. Yesusmu sanggup untuk melindungimu. Yesusmu sanggup untuk mengangkat beban-bebanmu. Dia bukan nabi, saudaraku. Dia Tuhan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Hanya nama Yesus Kristus adalah juru selamat. Tidak ada nama yang lain. Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang kita tinggikan, saudaraku. Nama yang kita permuliakan. Jadi mulai saat ini ingat baik, Yesus bukan nabi. Dia adalah, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Kita lanjut. Hal-halangan mereka yang selanjutnya. Di ayat 21, saudaraku. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, halangan yang ketiga, apa kalimat ini? Apa makna kalimat ini? Padahal kami mengharapkan mereka menolong kami. Kalau kita bikin terjemahan bebas. Padahal kami mengharapkan dia membebaskan kami dari nilai-nilai keterpurukan. Padahal mereka mengharapkan Yesus ini, saudaraku, ia kan untuk mengangkat beban-beban mereka. Ini kalimat putus asa, saudaraku. Ini kalimat tiada harapan. Banyak orang Kristen berperilaku seperti ini. Padahal, Pak, Yesus saya berharap menyembuhkan saya. Padahal, Pak, Yesus saya harapkan untuk memulihkan saya. Ternyata tidak terjadi. Nah, akhirnya saya nggak ke gereja-gereja, Pak. Ngapain ke gereja, Pak? Dan akhirnya saya tidak berdoa, Pak. Padahal, saudara, dikatakan Yesus ini mau menolong dia. Ternyata Yesus ini tidak sanggup menolong dia. Ini kalimat putus asa, saudaraku. Ini kalimat tidak benar. Saudaraku, yakinlah bahwa Yesus pasti bisa menolong kita. Yesus itu pasti menepati janji-janjinya. Tidak ada rancangan yang gagal. Tidak ada nilai-nilai, saudaraku, yang kalau dia berfirman itu gagal. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah kehidupan, kekuasaan, kekuatan yang luar biasa.
1 Korintus 4 ayat 20. Ingat baik bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Janganlah kita mempertanyakan nilai-nilai keraguan kita kepada Yesus. Sanggupkah menolong kita? Kita harus yakin bahwa Yesus sanggup menolong kita. Markus 11 ayat 24. Yakinlah apa yang kau doakan dijawab Tuhan. Dan sudah dijawab Tuhan. Ini nilai-nilai iman kita, Bapak Ibu. Ini nilai-nilai keyakinan kita. Jangan memunculkan nilai-nilai kalimat negatif, kalimat-kalimat yang pesimis, kalimat yang tidak mendatangkan untuk iman kita bertumbuh. Padahal ini lihat Kleopas. Padahal dia lagi bicara dengan orang, dengan pribadi yang menjanjikan itu. Saudara, kalau kita ibaratkan satu perumpamaan, iya kan, misalnya saya ingin kasih orang itu pinjam uang. Saya bilang, 3 hari lagi saya akan datang, kemudian saya akan kasih uang yang kamu akan pinjam. Kemudian saudaraku 3 hari saya datang, dia nggak mengenal saya lagi. Kemudian dia bersungut-sungut. Si Denny tuh katanya mau kasih saya pinjam uang, ternyata dia nggak datang, ternyata dia bohong, ternyata dia ingkar. Jengkel nggak saya, saudaraku? Padahal ini saya yang kasih mau pinjam uang, saya udah bawa uang mau kasih dia pinjam, tapi dia nggak mengenali lagi karena kejengkelan itu. Apa Yesus ini, saudaraku, ndak gusar? Apa Tuhan Yesus ini, saudaraku, ndak apa? Ndak jengkel? Iya kan, janjinya yang selalu dia tepati, kemudian malah murid-murid ingkari, saudaraku. Dianggapnya Yesus itu pembohong. Dianggapnya Yesus itu mengingkari janji-janjinya. Seringkali, saudaraku, pada saat kita lemah, seringkali pada saat kita ini, saudaraku, terpuruk dalam hal ke fisik kita ataupun ekonomi kita, selalu kita bikin sungut-sungut. Tuhan, di mana kamu? Padahal aku sudah begini, sudah begitu, sudah begitu. Nah, ini yang salah, saudaraku. Ya kan? Mulai saat ini tekankan kepada nilai-nilai diri kita, bahwa janji Tuhan selalu dia tepati. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ya kan? Dan aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dan aku tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kuatkan imanmu, saudaraku. Posisi kita adalah posisi yang selalu dalam beriman kepada Yesus. Dan kita ini hidup ini selalu dalam kegenapan. Hidup kita bukan kebetulan, saudaraku. Hidup kita kegenapan. Kalau kita ada, hari ini ada, itu karena, saudaraku, kegenapan janji-janji Allah. Kegenapan perlindungannya, kegenapan berkatnya, kegenapan nilai-nilai kuasanya yang memelihara kita. Jangan kecewa, saudaraku. Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat kita kondisinya itu, saudaraku, malah terpuruk iman kita. Terlebih lagi, saudaraku, di suasana yang begitu mencekam dengan adanya virus corona. Yakinlah Tuhan pasti tolong kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti melakukan nilai-nilai mujizatnya bagi setiap kita. Jangan putus asa, jangan galau, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang terpelihara. Selamanya kita terpelihara oleh Tuhan, saudaraku, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kita lanjutkan, saudaraku. Kemudian, tetapi beberapa perempuan, ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendatangi bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara lihat, sebetulnya Kleopas ini dengan temannya itu, saudaraku, punya pengalaman dan tahu bahwa Yesus punya kubur kosong. Kubur Yesus itu kosong, saudaraku, berdasarkan laporan dari perempuan-perempuan yang sudah menengoknya. Tetapi di sini, saudaraku, masih orang ini tidak percaya. Kenapa? Karena awalnya orang ini adalah sudah dalam kondisi galau, saudaraku. Harusnya mereka cari tahu. Harusnya mereka percaya akan perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan, bahwa Mesias harus teraniaya lebih dahulu, lalu mati dibunuh, bangkit hari ketiga. Itu yang harus, saudaraku, diingat. Itu yang harus benar-benar dipegang, saudaraku, sebagai pegangan mereka. Kalau mereka benar-benar percaya kepada ucapan Yesus. Tetapi mereka tetap, saudaraku, keras kepala. Tetap mereka itu bebal, saudaraku. Mereka tetap pulang kampung. Mereka ini berasal dari Emmaus. Mereka tetap, saudaraku, tidak peduli akan nilai-nilai bukti itu. Berapa banyak orang Kristen, saudaraku, dalam kondisi seperti ini. Tidak peduli akan nilai bukti-bukti yang Tuhan sudah munculkan terhadap diri mereka. Mujizat sudah terjadi. Mereka sudah mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan. Malah bilang itu kebetulan. Ini kan kurang ajar, saudaraku. Iya kan, tidak ada peristiwa yang kebetulan kecuali Anda ateis. Ya kan, peristiwa semuanya ada pengaturan Tuhan. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 12 jelas dikatakan ayat 7 bahwa rambut di kepalamu semua itu terhitung jumlahnya, saudaraku. Iya kan, di ayat 17-nya dikatakan tidak ada sehelai rambutmu pun itu jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi, saudaraku, perlu ingat baik, kita ini hidup bukan berdasarkan kebetulan, bukan berdasarkan mudah-mudahan, tetapi berdasarkan kepastian, berdasarkan kegenapan, saudara. Jadi jelas, saudara, kalau Tuhan tidak izinkan apapun yang terjadi atas diri kita, tidak mungkin terjadi. Jika Tuhan izinkan, saudaraku, apapun itu yang terjadi, ada jalan keluar. Disiapkan jalan keluar dengan menurut kuasanya, menurut keilahiannya di dalam nama Yesus Kristus. Ini jelas kita harus camkan baik-baik dalam hidup kita. Makanya Yesus ini gusar sekali di ayat 25 dikatakan. Ya kan, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jelas sekali dong, ini lebih dari bodoh, ini bodoh kuadrat. Iya kan, bodoh kuadrat, saudaraku. Bukan bodoh biasa. Kalau orang bodoh biasa bisa diajar menjadi cerdas. Ini bebal. Ini bebal sekali, saudaraku. Kalau kita membebalkan diri kita, ini bahaya, saudaraku. Iya kan? Sedangkan nilai-nilai hidup ini semakin berat. Nilai-nilai hidup ini ke depan akan semakin, saudaraku, rusak. Kalau kita memiliki nilai-nilai kebebalan dan tidak segera untuk kita ubah, iya kan, saudaraku, dan lekas percaya bahwa Yesus itu Tuhan, siapa penolongmu yang sebenarnya. Saudara, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Jangan mengandalkan uangmu, saudaraku. Ya jelaslah Yesus pasti marah. 3,5 tahun diajar baik mengenai siapa dia. 3,5 tahun mereka menyaksikan bagaimana mujizat terjadi yang Yesus lakukan, yang Yesus adakan. Tetapi mereka ini, saudaraku, tidak percaya. Inilah nilai-nilai yang mana, ya kan, mereka itu terhalang melihat kebangkitan Yesus Tuhan. Banyak orang Kristen kelakuannya seperti ini, saudaraku. Patut disayangkan. Patut disayangkan. Makanya untuk setiap kita, saudaraku, mulai saat ini harus rubah paradigma. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Masa bodoh dengan kata orang. Masa bodoh dengan apa-apa yang mereka tidak percaya. Biarkan saja. Sebagai umat Tuhan kita ini harus percaya. Yesus itu mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara lihat, begitu Yesus melakukan perjamuan kudus, mata mereka baru terbuka. Saudaraku, perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Ini penting. Dan ini harus kita lakukan agar mata kita tetap terbuka bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Agar mata kita terbuka bahwa dia telah bangkit dari kematian. Agar mata kita terbuka bahwa dia mengalahkan maut, saudaraku. Lakukanlah perjamuan kudus setiap hari agar mata batin kita terbuka bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menolong kita, melindungi kita. Tuhan yang selalu menjaga kita dan memberkati kita. Lakukanlah perjamuan kudus setiap hari. Gak peduli apa kata orang. Bahwa di dalam perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Ada kemuliaan Tuhan yang di dalam hati dan pikiran kita. Ada hikmat Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dengan melakukan perjamuan kudus, Kleopas dan temannya, ia baru tahu bahwa itu Yesus Tuhan. Dengan melakukan perjamuan kudus, baru dia tahu bahwa mata hati mereka terbuka bahwa Yesus yang benar-benar telah bangkit dari kematian. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi, Bapak Ibu? Yesus lenyap. Berapa lama dia berjalan bersama Yesus? Iya kan? Jalannya 10 mil. Iya kan? Tetapi begitu tahu Yesus Tuhan, lenyap. Banyak orang Kristen kondisinya seperti itu. Bertahun-tahun menjadi Kristen, masih tidak percaya Yesus Tuhan. Begitu dalam kondisi sudah mau mati, baru tahu bahwa Yesus Tuhan. Sebetulnya patut disayangkan, walaupun dikatakan belum terlambat. Iya kan? Makanya untuk itu, kita ini benar-benar harus melakukan perjamuan kudus setiap hari. Agar terus kita punya kepekaan terlatih. Agar terus kita menyadari, saudaraku, kita hidup oleh karena nilai-nilai perjamuan kudus. Dan kita selalu bersekutu dengan tubuh dan darahnya dalam kemuliaannya. Dosa-dosa kita diampuni. Kita boleh mendapatkan terus berkenannya Tuhan kepada kita. Dan kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah dikecewakannya. Seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Jangan jarang-jarang melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Iya kan? Setiap hari kita harus terus bersekutu dengan Tuhan, agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kita tidak mengizinkan hati dan pikirannya kepada Tuhan yang lain, kepada yang bukan Tuhan, kepada ilah-ilah atau Baal atau berhala. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran, saudara. Mulai saat ini, saudara, saya berharap di Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu, di hati dan pikirannya, di penglihatannya, tidak ada lagi penghalang untuk mempercayai Yesus, Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Saya berdoa untuk kita sekalian. Saya percaya firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman inilah yang selalu menjadi penuntun kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus aku sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Kami tidak mau gagal dalam hal beriman, Tuhan, dalam hal ini. Kami harus percaya dan terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian.
Kami ingin terus rindu bersekutu dengan Engkau, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami ingin terus bersama dengan Tuhan. Kami tidak ingin menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya terpelihara hidup kami, dan kami tetap dalam keselamatan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, halau virus corona dalam nama Yesus. Mujizat-Mu masih ada, kami percaya. Kami percayakan kuasa mujizat-Mu. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar dilalukan daripada nilai malapetaka. Pemimpin kami, presiden kami, Tuhan berkati bersama jajarannya, agar mereka menerima hikmat surgawi, agar bisa memimpin negara ini dengan baik. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka yang terikat kuasa gelap, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang kebebalan sudah diangkat dalam nama Yesus, kebebalannya, sehingga mereka boleh percaya hari ini Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tuhan memberkati seluruh gereja-Mu, Tuhan memberkati Gereja Tiberias Indonesia, memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama keluarga, istri, anak-anak, cucu mantu dalam berkat Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, Tuhan terus pakai hamba-Mu ini untuk lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan pakai gereja-Mu, Gereja Tiberias Indonesia untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Apa yang kami ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia telah pada surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sekian dan terima kasih. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Haleluya.